Suatu malam musim gugur di Tokyo, kabut tebal menyelimuti jalanan. Seorang pemuda bernama Sauta baru pulang lembur dari kantornya. Stasiun kereta sudah tutup dan tak ada bus yang lewat. Dengan kelelahan ia berdiri di pinggir jalan dan melambaikan tangan. Tiba-tiba sebuah taksi tua berwarna hitam muncul dari balik kabut. Taksi itu tampak usang dengan lampu redup berkelap-kelip. Seorang sopir tua dengan topi kusam membuka kaca jendela dan berkata, "Mau naik?" Tanpa berpikir panjang, Sauta mengangguk dan masuk ke dalam taksi tersebut. Aroma aneh seperti bunga layu memenuhi kabin. Sauta menatap driver dan mencoba mengenali raut wajahnya yang samar. Saat taksi melaju, suara mesinnya bergetar lembut menambah suasana misterius malam itu. Sauta merasa seolah terjebak dalam cerita yang belum pernah ia alami sebelum. Sauta menyebutkan alamat apartemennya. Sopir hanya mengangguk pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat taksi mulai melaju, Sauta merasa aneh. Jalanan yang biasanya ramai kini sepi total dan kabut semakin pekat. Lampu-lampu jalan tampak seperti bayangan jauh yang menghilang satu persatu. Ia mencoba membuka ponselnya untuk mengecek GPS, namun layarnya hanya menampilkan no signal. Hawa di dalam taksi pun terasa semakin dingin. Napas Sauta bahkan terlihat mengembun. Ia mulai bertanya-tanya, ini jalan kemana? Tapi sopir tetap diam. Ketegangan di dalam taksi semakin meningkat saat Sauta merasakan ketidakpastian yang menyelimutinya. Tiba-tiba sebuah suara misterius terdengar dari arah belakang membuat Sauta terlonjak kaget. Sauta menoleh perlahan mencoba mencari tahu sumber suara tersebut. Namun ketika ia melihat ke belakang, hanya ada kegelapan yang menyelimuti seolah-olah ada sesuatu yang mengintip. Dalam kaca spion, Sauta melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kursi belakang ada bayangan samar lain duduk di sampingnya. Bayangan itu menyerupai seorang wanita berambut panjang, wajahnya tertunduk mengenakan kimono lusuh. Ia tidak bergerak, hanya diam membisu. Ketakutan Sauta memalingkan wajah berpura-pura tidak melihat. Tapi saat ia melirik jendela, pantulan wanita itu terlihat jelas meskipun di kursi belakang sebenarnya kosong. Jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Sauta berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi atau permainan cahaya. Namun setiap detik yang berlalu membuat rasa takutnya semakin membesar. Dengan napas yang terengah-engah, ia mencoba fokus pada jalan di depannya. Tetapi bayangan wanita itu tetap menghantui pikirannya, membuatnya merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Taksi terus melaju memasuki jalanan yang Sauta sama sekali tidak kenal. Di kiri kanan pohon-pohon besar menjulang dan suara aneh bergema dari kejauhan. Sopir akhirnya berbicara dengan suara serak. "Tak lama lagi, kita sampai." "Sampai di mana?" teriak Sauta ketakutan. Tiba-tiba ia melihat sebuah gerbang batu besar dengan tulisan kuno yang tidak bisa ia baca. Di balik gerbang itu semuanya tampak gelap seolah dunia di sana tidak mengenal cahaya. Sauta mulai menyesal telah naik taksi itu. Ia mencoba membuka pintu tetapi terkunci rapat. Pikirannya melayang berusaha mencari cara untuk melarikan diri dari situasi yang mencekam ini. Suara aneh itu semakin mendekat menambah ketakutannya yang menggelora. Dengan satu tarikan napas dalam, ia bertekad untuk menemukan cara keluar. Ia melihat ke sekeliling mencari sesuatu yang bisa membantunya. Saat matanya menangkap sebuah alat kecil di bawah kursi harapan, mulai itu dalam keputusasaan Sauta memohon, "Tolong lepaskan aku hanya ingin pulang." Sopir itu tertawa kecil. "Sama seperti mereka yang lain," katanya sambil melirik ke bayangan wanita di kursi belakang. Ternyata wanita itu adalah korban sebelumnya, penumpang yang tak pernah sampai tujuan. Taksi ini rupanya adalah kendaraan penjemput arwah tersesat. Mereka yang naik ke dalamnya akan dibawa ke dunia orang mati, terutama mereka yang hatinya penuh kelelahan dan keputusasaan. Namun Sauta tidak menyerah. Ia mengingat sesuatu. Neneknya dulu pernah berkata bahwa roh jahat takut pada cermin. Dengan cepat ia mengeluarkan cermin kecil dari sakunya, hadiah dari nenek. Ia mengarahkan cermin ke wajah sopir melalui kaca spion. Begitu cermin memantulkan bayangan sopir, sosok itu berubah, wajahnya membusuk dan matanya berlubang. Sopir berteriak kesakitan dan taksi mulai bergetar hebat. Dalam kekacauan itu, pintu akhirnya terbuka dan Sauta melompat keluar sekuat tenaga, jatuh ke tanah berlumpur. Sauta merangkak cepat berusaha menjauh dari taksi yang bergetar tersebut. Dia menoleh untuk melihat sopir yang kini terjebak dalam kegelapan berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat.
Souta merasa jantungnya berdebar kencang, namun ia tahu bahwa ia harus bertindak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat Souta bangkit, ia menyadari dirinya berada di dekat stasiun kereta, bukan di jalan gelap tadi. Stasiun itu memang sudah tutup, tapi dunia nyata telah kembali. Saat ia menoleh, taksi hitam itu sudah menghilang dalam kabut. Namun di tanah tempat taksi tadi berhenti tertinggal sebuah bunga kamelia layu, simbol kematian dalam budaya Jepang. Sejak malam itu Souta bersumpah untuk tidak pernah lagi naik taksi sembarangan. Dan di setiap malam berkabut, ia selalu memperhatikan jalanan dengan waspada, takut taksi hitam itu kembali mencarinya. Setiap suara mesin di kejauhan membuatnya terlonjak, mengingatkan pada malam yang mencekam itu. Malam-malam itu menjadi pengingat bagi Souta bahwa tidak semua perjalanan aman dan tak terduga bisa berbahaya. Ia mulai mencari cara untuk menjaga dirinya agar tetap aman di tengah ketidakpastian yang mengintai.